Ya halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini kita cuma mau bahas ini tentang masalah yang sering terjadi pada ponsel Samsung J2 Prime ya, atau G532, yaitu ruang penyimpanan hampir habis, selalu seperti ini notifikasinya. Jadi sebelumnya kita pernah buat video tentang permasalahan ini, tapi di video tersebut ada yang kelewatan ya. Jadi masih banyak teman-teman yang ada yang kebingungan, atau bahkan setelah itu beberapa bulan lagi gitu ya. Jadi untuk yang kasus seperti ini kita langsung saja kita buka. Oh ya, untuk teman-teman yang baru mau mendalami dunia teknisi atau yang baru pengen mengetahui tentang dunia teknisi, bisa ikuti channel kita di Flash ID, dibuka channelnya, kemudian buka playlist, ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Di situ semua alat-alat yang dibutuhkan teknisi, termasuk analisa dasar ketika ponsel baru masuk atau bagaimana, dibahas di situ ya. Oke, jadi kita langsung saja lanjut ke pokok pembahasan. Ya, untuk teman-teman yang mengalami kesulitan ketika mengikuti tutorial di video kita, di channel kita, jadi bisa tanyakan di kolom komentar. Atau kalau yang teman-teman yang tahu cara yang lebih efektif, bisa tulis di kolom komentar, nanti untuk komentarnya kita kasih pin ya. Jadi biar lebih akurat, bukan lebih akurat, biar lebih efisien untuk kinerja seorang teknisi. Oke, ini untuk yang ruang penyimpanan hampir habis, langsung saja kita klik di ruang penyimpanan hampir habis ini. Nah, di sini ada keterangan apa saja yang digunakan. Ini ada digunakan itu memori perangkat. Coba kita klik. Nah, di sini dia masih menghitung, kita tunggu dulu, nanti kita bisa analisa. Nah, data yang disimpan cuma sekitar ini. Kapasitas tersedia 100 MB, memori sistem 4,5 GB, yang kapasitas terpakai 3,3 GB. Jadi ini yang akan kita usut atau kita cari permasalahannya. Nah, di sini ada aplikasi 3 GB, foto 1,2 MB, dan audio 0B. Jadi Samsung J2 Prime ini benar-benar cuma yang ada aplikasinya cuma WA sama ini Classroom ini untuk sekolah anak. Bahkan WA-nya, oh ada WA-nya ya. Oke. Cuma WA, Facebook Lite, dan Instagram, dan enggak ya, cuma WA loh adanya. Cuma WA sama Facebook Lite itu cuma sekecil, tapi dia masih penuh. Jadi langsung saja kita eksekusi. Kita ke pengaturan. Iki apa ini? Tombol kontrol apa ini sebenarnya? Kemudian kita ke aplikasi. Setelah itu kita tunggu proses loadingnya ini ya. Kita tunggu proses loadingnya, dan sampai di sini kita tunggu beberapa saat sampai muncul ada kayak ukuran-ukuran dari aplikasi tersebut ya. Di sini kita pilih 3, kemudian tampilkan aplikasi sistem, jadi semuanya biar kelihatan. Kemudian di sini kita urutkan berdasarkan, kita urutkan dulu, kita urutkan sesuai ukuran. Nah, jadi kita pilih yang ini, kita urutkan sesuai ukuran yang paling atas, kita pilih. Setelah itu di sini ada kayak aplikasi berdasarkan ukuran teratas yang paling banyak menggunakan data. Jadi di sini kita mau cuma hapus data, jadi tidak dihapus aplikasinya. Jadi kita ke PowerPoint dulu. Kemudian kita ini, kalau kita ke penyimpanan, datanya ada 100 MB. Datanya 138 MB, jadi kita hapus data. Ingat ya, dihapus data, jadi supaya file foto atau apa kita tidak hilang, atau aplikasi kita hilang. Aplikasi kita tidak hilang. Ini bisa dipilih nonaktifkan, nanti diaktifkan lagi. Jadi dipilih nonaktifkan ini tujuannya hanya untuk menginstal pembaruannya ya. Jadi dia kayak pembaruannya dicopot, jadi ukurannya cuma sedikit. Kalau kita lihat aplikasinya 0B, jadi di sini kita aktifkan lagi. Nah, setelah diaktifkan dia ukurannya seperti semula, jadi tidak hilang, tapi cuma datanya saja yang hilang. WPS Office, jadi di sini untuk aplikasi-aplikasi ini eksekusi yang dirasa tidak penting atau jarang digunakan ya. Jadi atau tidak pernah digunakan. Jadi di sini hanya ya, kalau tidak digunakan untuk apa? Jadi kita kan minim penyimpanan di memori dari J2 Prime ini sendiri ya.
Jadi ya seperti itu, kita harus eksekusi yang tidak diperlukan. Jadi dari 2 yang kita eksekusi tadi sudah hilang untuk notifikasi memori hampir habisnya. Ini sudah lumayan banyak. Dan OneNote ini juga kita eksekusi. Kita hapus data dulu prosesnya. Kita hapus data seperti ini. Kemudian kita nonaktifkan. Jadi seperti itu. Ini biar datanya nggak hilang ya. Untuk data seperti foto atau apa itu aplikasi-aplikasi tidak hilang, cuma datanya saja. Ini kita aktifkan lagi. Kemudian Kuiper ini juga kita hapus. Oh, Kuiper ini mungkin penting. Ini bukan aplikasi dari Samsung. Google Chrome ini kalau kita hapus penyimpanannya cuma seperti password dan lain-lain itu yang hilang ya. Jadi kita bisa login lagi nanti. Itu. Ini jangan dinonaktifkan, itu pembaruan lagi nanti ujung-ujungnya. Foto di sini kita pilih penyimpanan, kemudian sama masih kita pilih hapus data. Untuk foto tidak perlu dinonaktifkan dan diaktifkan lagi ya, karena sering dipakai. Instagram biar, Google Samsung Notes ini pasti jarang dipakai. Ini kita ke hapus data saja. Di sini lumayan lega, tidak bisa dinonaktifkan, nggak apa-apa, kita skip. Galaxy Store kita skip. Google Play Film ini penyimpanan, kita hapus data juga. Kemudian kita nonaktifkan, jadi supaya pembaruan aplikasinya kembali ke pabriknya gitu ya. Play Music masih dipakai, Classroom masih dipakai, kemudian aplikasi Google masih dipakai. Meet ini juga tidak terlalu penting, kita hapus instalan. Kita penyimpanannya kita hapus dulu, baru kita hapus instalannya. Atau biar sajalah, ini sudah lumayan banyak lega. Kita cari yang lebih tidak penting seperti ya, kita cari dulu. Ya, di sini sepertinya sudah. Kita cek di penyimpanannya. Penyimpanan. Kita cek di sini, kemudian ke penyimpanan. Nah, di sini yang ruang tersedianya sudah hampir 1 GB atau 900 MB, ini sudah lumayan cukup. Ini bisa lumayan lama juga digunakan. Dan setelah di sini finishing ya. Jadi kita perlu melakukan finishing, yaitu sentuhan akhir dengan buka Google Play Store atau Google Play ya. Ini Play Store kita buka, kemudian kita masuk ke setelan. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan koneksi internet, ini karena tidak terkoneksi ke internet, jadi bisa ada titik 3 di sini, silahkan dipilih. Kalau tidak ada, geser ke sini, sepertinya ada kayak menu kayak gini ya. Di bagian bawah ada setelan, kita pilih setelan. Di sini karena tidak terkoneksi internet, jadi setelannya ada di paling atas. Kita pilih setelan. Kemudian sampai di sini kita matikan untuk update aplikasi secara otomatis melalui Wi-Fi ya. Ini kita nonaktifkan saja. Jangan update aplikasi secara otomatis. Jadi yang akan kita update yang hanya dibutuhkan saja. Karena untuk J2 Prime sendiri ini aplikasi memori internalnya itu sangat terbatas. Jadi kita cuma yang perlu-perlu saja ya. Untuk pemutar video ini terserah mau dinonaktifkan atau tidak, tapi saran saya di nonaktifkan aja, pilih jangan putar video secara otomatis. Jadi itu sudah selesai. Sekarang sudah tidak ada notif lagi atau peringatan kalau memorinya mau penuh lagi. Jadi cukup sekian dulu. Ini semua aman ya. Ini untuk foto, video aman. Cuma data aplikasi yang tidak diperlukan yang kita hapus, jadi biar agak sedikit lega. Memang penyakitnya J2 Prime itu seperti itu ya, memang entah itu strategi marketnya dari Samsung ya, memang harus ganti ponsel atau gimana, kita kurang tahu. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mengikuti tutorial ini, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan juga kalau teman-teman ada yang tahu cara yang lebih efektif, karena gini ya, ini karena si user tadi minta untuk aplikasi requestnya Classroom tadi tidak hilang datanya, jadi seperti itu penanganannya. Karena tadi sebelumnya minta flash beliaunya ya, jadi
ada satu cara lagi, itu caranya di downgrade ke Android 51 kalau nggak salah, ini ke Android 6 ya kalau nggak salah ya. Androidnya perangkat lunak ya, Android 6 di sini. Ada satu cara yang praktis dan gimana ya, ini sangat worth it sekali, sangat bagus, yaitu di downgrade ke versi sebelumnya, ke 4.4 kalau nggak salah, atau ke 5 atau Android Lollipop. Jadi untuk Android Lollipop untuk sistemnya itu cuma sekitar 2 GB dan kalau untuk Android 6.0 ini kan sistem operasinya membutuhkan sekitar 4 GB, jadi memakan banyak memori ya, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk itu lumayan rumit dan ini tadi usernya tidak mau data-datanya hilang tadi. Jadi sejauh ini cuma ini ya yang worth it supaya data-data kita aman. Jadi seperti chat WA itu masih aman. Jadi ya cukup sekian dulu. Ya sekian lagi ya. Untuk teman-teman yang bagi teman-teman yang tahu cara yang lebih efektif untuk penanganan sebuah kasus ini, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan pin untuk komentarnya ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.